Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Siti Rahimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pendapat para ahli seperti Noto Negoro, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang pemersatu, dan kesatuan sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi Pancasila. Fungsi yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini, Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan untuk menghadapi suatu masalah. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri setiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai dasar kepribadian bangsa. Next, keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Maha Esa, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial. Yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga Indonesia agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin
seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematiknya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 itu tersusun secara hierarkis piramidal. Setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu dengan yang lainnya, sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dari Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diintensitaskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Profesor Notonegoro melukiskan sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramida Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.